Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan ya, seperti yang kita lihat ya, gold ini sudah berada di ATH ya, dan ini dia sedang mencetak rekor best ATH dia lagi, yaitu di bukan di 2000 sorry, tapi di 3017 teman-teman gitu ya, dengan kenaikan tertinggi itu kurang lebih tadi saya lihat itu di 3018 ya. Tapi kalau kita lihat memang 3025 itu adalah target dia untuk saat ini ya. Sebenarnya ini kita udah bikin ya. Ya kalau kalian perhatikan nih ya, lumayan sebenarnya kalian dapat di sini dia turun ya kan, apalagi di sini dia turun ya. Nah ini yang pertama kali dia kena nih ya, ini sebenarnya ini yang paling pertama sih sebenarnya gitu loh. Nah ini begitu ini kena turun ya dari berapa nih, dari harga 3005 ya sampai ke sini itu kurang lebih di 2982 ya. Itu kalau kalian dapat sell itu kan, ini kan zona udah kita bahas ya dari beberapa hari lalu ya, dua zona ini gitu loh. Nah ini kemudian untuk yang tadi ini barusan ya dari 3015-an ya, 3015 atau 16-an ya, dia sempat turun lagi ke 3005 teman-teman gitu ya. Ini kalian dapat juga congrats untuk kalian, karena memang sebenarnya untuk efektifnya ya ini kan zona kan memang masih baru semua ya, dan sebelah kiri pun ya itu masih kosong benar-benar, ini fresh zone ya, yang kita bilang sebenarnya bukan area yang termapping ya, unmapped zone ya. Jadi memang harus dengan skill fresh hand supaya bisa dapat profit teman-teman gitu, karena kita kan juga kontrol trend ya kalau sell gitu teman-teman ya. Puji Tuhannya memang untuk hari ini juga learning center ini masih ada diskusi ya, juga kita masih oke. Kemarin kita juga ada entry, walaupun memang kondisi market agak sepi karena memang posisinya juga masih ATH terus. Jadi beberapa pen major juga masih sideways cenderungan ya teman-teman ya. Kemarin kita dapat uji juga ya USD/JPY, kita dapat kurang lebih dari harga 148.9 kemudian 148.5 ya gitu. Terus saya sudah close ya. Kemudian kan kalau kita lihat UJ sekarang juga udah naik lagi ke atas gitu. Oke, kemudian ini diskusinya ya. Ini kalau untuk premium ya, premium itu puji Tuhan hari ini kita dapat kurang lebih 150 pip, kita beli di 3000 ya, 3003 harganya ya. Kemudian sekarang udah running di 3017 ya teman-teman ya. Ini kalau kalian ada dapat juga congrats, karena memang begitu breakout ya. Jadi kita pakai pas breakout itu kita pakai limit ya, buy limit itu di jam 8.29. Terus ini dia naik ya teman-teman ya. Nah ini naik, kita sekarang udah running 150 pip ya, kurang lebih dari layering terakhir teman-teman gitu. Nah ini sebenarnya kalau posisi gold ya untuk saat ini dia itu cenderung memang masih bullish ya di atas 3000. Makanya kita kemarin begitu dia break, ini kan karena breakout ya, jadi begitu dia breakout maka kita ambil kurang lebih entry buy ya, itu di 3000-an. Kemudian untuk saat ini pun dia masih terus naik ya. Ini breakout by OI data juga nih satu lagi. Dan kalau kalian perhatikan hari apa nih, 14 Maret ya, hari Jumat ini kita mapping ya. Ini kalau kalian perhatikan, nah ini mapping hari Jumat. Nah ini target breakoutnya yang sudah kita set ya. Maka saya bilang kalau kalian dapat pertama di sini dia turun ke sini, itu lumayan banyak. Terus pada saat dia naik lagi ke sini, dia turun ke sini juga udah lumayan gitu teman-teman ya. Nah ini dari mana? Kita bahas dari open interest data. Jadi kalian boleh cek di tanggal 14 Maret open interest data itu bagaimana kita pembahasannya, atau Jumat kemarin teman-teman gitu. Oke, sekarang kita mau update lagi ya. Kalau untuk mapping memang nggak banyak perubahan, karena mapping juga posisinya bentar. Nah, di sini itu masih belum ada perubahan ya, karena memang dia juga masih create new ATH dan memang masih berada di level-level kita gitu teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya kita ganti nih ATH level, bukan breakout bawah data lagi, tapi ini jadi area support ya. Ini jadi area support yang pertama gitu. Nah sebenarnya untuk area support ini
kita belum ada patokan pastinya bagaimana ya. Jadi kalau kalian bilang, "Bang, itu kenapa supportnya bisa sampai 100 pip ya, dari 3000 sampai 3010 gitu ya teman-teman ya." Itu karena kita belum ada historical ya di area sini gitu teman-teman. Makanya untuk area support ini cenderung lebar gitu. Ini juga lebar. Nah, support ini kita juga, area ini juga kita kan dapat dari open interest data gitu. Nah, open interest data juga untuk yang hari ini saya sudah upload ya, itu di channel Juno Trading ID yang ini ya, public. Nah, ini kalau kita perhatikan mulai dari kurang lebih ya, kalau kita lihat nih, sorry, kita mau review yang Jumat dulu. Yang Jumat punya, nah ini ya, yang Jumat punya itu ada di sini 3000 ya. Ini kan opennya di 85, terus 3300, 3005 sampai 310 teman-teman. Terus ini ada 320 gitu ya. Nah, untuk yang hari ini itu yang tanggal 18 Maret ya. Ini kalau kita perhatikan memang cukup penuh, yaitu kurang lebih targetnya ada di 315 ya, 315. Kemudian ada lagi 320 ya. Ini masih ada 55. Kemudian the next target is 3030 sampai 3035 ya. Sebenarnya di atas 315 itu yang beli juga udah sedikit gitu teman-teman. Yang beli juga udah hampir nggak ada gitu ya. Cuma ada targetnya mereka doang gitu loh. Nah, kalian juga pastinya ya cari video analisa di YouTube atau di platform manapun gitu ya. Itu juga pasti mau tahu nih kira-kira gold itu bakal naik sampai mana sih gitu ya teman-teman ya. Nah, ini juga sebenarnya kenaikan ATH ini juga sudah pernah saya bahas itu di hari Kamis ya gitu, tanggal 13 Maret. Nah ini kalau kita perhatikan nih ya, ini kalau dilihat dari ekonomi makro, kondisi ekonomi saya mendukung buat safe haven naik. Kebijakan Trump, pemangku kepentingan antar negara ya, terus geopolitik gitu, terutama sih di kebijakan Trump ya, pengenaan tarif itu memang sangat-sangat berdampak gitu teman-teman ke ekonomi gitu ya secara global. Nah, ini untuk mappingnya segala macam ya, saat ini memang sudah naik cukup tinggi. Nah, ini kalau kita lihat nih ya, ini juga ini kan OI datanya gitu teman-teman. Nah, terus saya bilang potensi breakout 3000 di era Trump itu ternyata udah tercapai gitu ya teman-teman, dalam hitungan nggak nyampe setengah tahun ya untuk dia sendiri gitu teman-teman gitu loh. Nah, hari ini juga IHSG juga hold ya, jadi ambrol ya 5% kurang lebih, terus dibuka lagi ternyata makin ambrol IHSG itu kurang lebih 6% gitu. Jadi ya sabar-sabar aja pokoknya untuk kalian punya saham ya. Itu pokoknya jangan terlalu banyak masuk dulu, karena memang jadi nggak cuma di forex only ya, memang ekonominya itu kurang stabil ya, tapi di beberapa sektor trading pun ya sama gitu loh teman-teman gitu loh. Jadi tetap ada bahaya dan risikonya masing-masing lah gitu ya. Nah, ini saya ada mapping sampai 3025. Ini kita tetapin di sini ya. Sana memang ini dari OI data semua, kita belum ada penambahan zona lagi. Untuk saat ini saya masih tetapin di sini, paling sama tadi satu itu di 30 ya sampai 35 gitu. Sorry, tadi berapa ya? Yang hari ini itu 30-35 ya, 30-35 di sini ya teman-teman ya gitu. Oke, 30-35 ini satu. Jadi extremely ya, the next target mereka di sini. Nah, ini OI data. Oke. Jadi dari kemarin pun pas di ATH terus ya, kita juga pakai OI data. Ini kita juga akhirnya finally kita pakai open interest data lagi ya, karena memang untuk saat ini yang bisa kita andalkan ya untuk patokan-patokan dia mau naik sampai mana itu cuma si open interest data aja kalau saya secara personal ya teman-teman ya gitu loh. Tapi kalau kalian mau pakai Fibo extension ya itu juga nggak masalah, atau mau pakai Elliott Wave teori ya, EWT teori ya, itu juga bisa sebenarnya gitu teman-teman. Cuma kalau saya memang gayanya itu pakai open interest data seperti ini gitu. Nah, untuk saat ini pun sebenarnya kalau kita lihat dari volume ya, dari volume ini masih cenderung buyer. Cuma sebenarnya posisi market yang seperti ini saya nggak gitu suka gitu loh, karena harganya itu udah ada cenderung untuk ngekompres ya. Terus udah menurut saya sih secara personal udah terlalu tinggi dan belum ada koreksi ya, maybe
dia akan turun untuk ngambil koreksian dulu ya. Ini kan dia udah baru breakout ya. Mungkin koreksi ke 3000 atau 3 atau 2955 ya. Itu baru bisa lanjut naik lagi gitu. Tapi kalau misalkan in case dia mau naik pun extremely dia bisa naik sampai 3025 ya, atau 3030 sampai 3035 gitu ya. Ini extremely bisa naik ke sini teman-teman. Itu kalau kita lihat dari data yang ada saat ini gitu loh. Jadi makanya kan kemarin kan pas dia akumulasi gini ya teman-teman ya, karena paling pasti ada yang nge-sell lah di sini, terus optimis nih dia akan turun karena udah akumulasi gitu ya. Nah itulah yang selalu saya ingatkan ke kalian, jangan terlalu optimis dengan market yang ATH atau ATL seperti saat ini teman-teman gitu loh. Kenapa? Karena kita nggak ada yang tahu ya kapan dia akan turun. Yang ada malah kalau kalian akumulasi sell di sini ya, pada udah biru ya di sini, kalian nggak mau take berharap dia bisa turun lagi gitu kan, malah yang ada dia naik sekarang gitu. Nggak turun sama sekali gitu. Yang harusnya udah take profit malah stop loss ataupun saat ini masih terfloating gitu loh. Jadi tobat-tobat lah untuk kalian semua yang berusaha untuk nge-hold sell ya di harga tinggi ya seperti ini, karena di dalam market itu nggak ada harga yang tinggi gitu loh. Dan kalian gini, psikologi kita tuh kalau misalkan kita nge-hold sell, otomatis kita nggak objektif gitu loh. Mata kita lihatnya adalah oh harga masih naik, tapi karena gue pasti punya sell di sini, kita akan berspekulasi ya, market akan turun karena udah terlalu tinggi. Jadi memanipulasi psikologi kita gitu loh, untuk tetap nge-hold. Gue akan hold terus karena harga udah tinggi, dia akan turun. Itu karena kita punya floating loss ya, floating minus gitu teman-teman gitu loh ya, gitu loh. Jadi kenapa saya bisa bilang gitu, karena dulu saya juga pernah lah ngerasain di posisi kalian gitu loh ya. Makanya lebih baik SL kan ya, in case kalian naik sini ya, kalian yang tadi cuma stop loss mungkin sekitar 70 atau 80 pip, kalian bisa dapat lebih dari itu untuk recovery nanti gitu loh teman-teman, daripada kalian nge-hold ya, kalian nge-hold dari sini ya, terus dia ke sini ya, terus pas turun dia cuma sampai sini ya kan, atau cuma sampai sini belum sampai entry pertama kalian ya, itu kalian nggak mau close yang ada di balik lagi ke atas gitu loh. Kalau misalkan in case kalian hold di sini ya, terus SL di sini, nah misalkan sekarang kan berarti kurang lebih anggaplah 80, nah di sini kan open lagi konfirmasi, turun nanti sampai sini gitu loh, bisa sampai 100 pip lebih gitu loh, kalian udah untung gitu loh teman-teman, bisa 160 sampai 120 pip gitu loh. Makanya itulah sebenarnya selalu saya ingatkan gitu loh, kalau trading itu jangan terlalu maruk ya atau greedy gitu loh teman-teman ya, harus objektif juga ya, jangan sampai karena posisi kita itu yang membuat kita tuh menjadi spekulatif ya gitu loh. Berspekulasi kalau market itu akan sesuai dengan entry kita gitu teman-teman. Oke, karena jujur ini market itu kejam gitu teman-teman. Oke, market itu akan kejam kepada orang-orang yang nggak tahu ya kapan exit ya gitu, atau kapan harus keluar gitu teman-teman. Oke ya, jadi kenapa saya bahas ini lagi, karena banyak yang DM lagi, bang ini akan turun nggak bang, kira-kira turun nggak ya, gue punya sell sekian. Itu kenapa makanya saya bahas terus itu loh. Sebenarnya ini untuk reminder gitu loh, bukan berarti saya bahas ini karena saya merasa saya bisa trading, atau bukan karena saya berarti sombong gitu ya, enggak. Tapi kita sebagai trader ya, dan kebetulan puji Tuhan saya sebagai content creator ya, dan memang komentator di sini ya. Ya saya mengingatkan ke kalian, ayo kita sama-sama ingetin ya betapa resikonya sih trading ini gitu ya, dan harus kita jaga gitu loh, supaya Oke, resiko cukup segini ya. Market kita nggak bisa atur, tapi kita bisa atur resiko kita berapa gitu loh teman-teman. Oke, jadi itu sih yang ingin saya sampaikan sebenarnya teman-teman. Oke, jadi terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Ya untuk malam ini sebenarnya untuk open interest data ya, ini dia kurang lebih tadi kita udah bahas naiknya kemana. Kemudian kalau untuk turunnya itu dia kan buka di 3000-an ya, buka di 3000-an, berarti di sini. Nah ini sampai area akumulasi semua teman-teman gitu ya, area akumulasi sampai sini
ekonomi sampai sini lah gitu. 20 adalah 20-25 nih ya, masih ada 20-25 gitu. Cuma tinggi kan 30-35 ada juga gitu ya. Nah, untuk ke bawahnya itu ya dia masih akumulasi juga 2980, 2990 ya. Terus ada 2965, terendah sih 2950 gitu. Tapi ya let's see ya nanti apakah si 2950 ini akan tercapai minggu ini ya atau enggak gitu. Oke teman-teman, itu yang perlu kita lihat soalnya memang waktu kita juga cukup banyak gitu. Oke. Lalu hari ini nggak ada news ya. Terus tomorrow juga belum ada news karena ini kemungkinan besar market akan sideways dulu nunggu FOMC karena dari Rabu ya ke Kamis itu ada FOMC sama interest rate decision gitu untuk USD ya teman-teman gitu. Oke, jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada next video update.